Banyak sekali media memframing ini investasi bodong. Faktanya enggak ya, saya punya lahan, ini bukan investasi nih, ini adalah jual beli kapling. Kampung Kurma ini melakukan kegiatan tanpa izin dan juga tidak rasional. Jadi skema dari awal itu memang kami akui ada kesalahan. Berniat memiliki lahan kurma yang membawa berkah, ribuan orang di Jawa Barat dan Banten justru menjadi korban petaka pohon kurma. Ribuan orang itu tergiur bisnis cepat dengan untung berlipat dengan membeli kebun kurma. Belakangan, Otoritas Jasa Keuangan menyebut bisnis jual beli lahan kurma itu adalah investasi bodong. Total uang nasabah yang terancam hilang mencapai puluhan miliar rupiah. Pelaku mengusung konsep bisnis syariah Islam. Adalah PT Kampung Kurma Jonggol yang menyebut telah menguasai lahan sekitar 33 hektar di wilayah Desa Sukaresmi, Kecamatan Sukamakmur, Jonggol, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dari sinilah investasi berkedok bisnis syariah itu bermula. Awalnya bisnis ini berjalan lancar, nasabah pun kian banyak. PT Kampung Kurma Jonggol kian agresif menawarkan lahan kafling kurma mereka. Masalah pun muncul. Tahun 2019, ratusan orang yang telah membeli lahan kurma tersebut tak kunjung mendapatkan lahan mereka. Pohon kurma yang dijanjikan pun hanya sebatas gambar pada brosur penjualan. Sebagian orang merasa tertipu, namun sebagian lainnya membela. Saya percaya karena Kampung Kurma itu menawarkan kafling dengan dengan prinsip syariah terus anti riba. Dan saya yakin kalau pakai prinsip syariah dia pasti clear kan sebenarnya. Saya investasi di kafling kurma total 417 juta rupiah. Kebetulan saya memang beli ada 2 kapling sih. Yang satu lahannya sudah tersedia dan sekarang ada ditanamkan pohon kurma seperti yang dijanjikan oleh Kampung Kurma. Dan yang satunya lagi belum ada proses penanaman. Persoalan di balik investasi kebun kurma itu pun makin membelit saat Otoritas Jasa Keuangan menetapkan bisnis yang dikelola PT Kampung Kurma Jonggol itu adalah bisnis investasi bodong. Kami Satgas Waspada Investasi sudah mengumumkan kepada masyarakat bahwa Kampung Kurma ini melakukan kegiatan tanpa izin dan juga tidak rasional. Tidak izin dalam arti Kampung Kurma ini modusnya adalah menjual kafling seluas 400-500 meter dengan ditanami 5 pohon kurma di dalamnya. Seharga 89,5 juta. Dan iming-imingnya adalah pada tahun keempat sampai tahun ke-10 sudah menghasilkan 175 juta per tahun selama 100 tahun. Nah, ini yang membuat masyarakat tidak tertarik. Tapi dia tidak ada izin. Tidak ada izin kalau dia bergerak di bidang properti, tidak ada izin properti. Kalau perkebunan juga tidak ada izin perkebunan kurma. Kampung Kurma ini bisa saja menjual kaflingnya itu lebih dari kafling yang ada. Contohnya dia punya kafling saat ini 1000 kafling, tapi masyarakat yang beli bisa 2000. Jadi ada overlapping kepemilikan di sana karena tidak ada transparansi dan tidak ada yang mengawasi. Kita sudah ada di situnya Kampung Kurma itu sudah sangat menarik buat saya. 500 meter Pak. 75 V378 Pak berarti. 78. Betul. 500 meter. Kesepakatan pengolahan lahan karena ada bonus kebun tanaman kurma dapat 5 pohon dengan perawatan sampai berbuah. Bagaimana sebenarnya bisnis investasi lahan kurma tersebut bisa memakan korban? Adalah Arfa Husaifah, pria asal Maros, Sulawesi Selatan itu yang berada di balik bisnis Kampung Kurma. Dia menguasai sejumlah lahan di beberapa daerah seperti di Cirebon, Bogor, hingga Banten. Arfa Husaifah tercatat memiliki beberapa perusahaan
di tiap lokasi. Dari surat izin usaha perdagangan yang dikeluarkan masing-masing otoritas setempat, perusahaan Arfah bergelut di bidang perdagangan hasil pertanian. Lewat masing-masing perusahaannya, Arfah mulai menjual lahan kafling yang diklaim lahan miliknya. Di kawasan Jonggol, Kabupaten Bogor, Jawa Barat misalnya, PT Kampung Kurma Jonggol milik Arfah menjual lahan kafling seluas 500 meter persegi dengan harga 78 juta rupiah. Lahan kafling tersebut bukanlah lahan biasa. Calon pembeli diiming-imingi akan mendapat 5 pohon kurma di dalamnya dan menjanjikan pohon tersebut akan panen kurma tiap tahunnya. Hasil panennya diklaim sekitar 35 juta rupiah. Jadi Kampung Kurma ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang ini kan semacam agro properti lah, seperti itu. Jadi dari awal kami melakukan aktivitas jual beli tanah kafling, yang kafling ini kita tinggikan nilai jualnya gitu ya, atau added value-nya adalah dengan diberikan bonus pohon kurma yang ditanam kemudian dirawat sebagai bonus bagi konsumen yang membeli kafling Kampung Kurma ini. Kafling punya konsumen juga itu ada yang sudah berbunga dan ada yang sudah mulai berbuah, yang usianya baru sekitar 2,5 tahunan gitu. Tingginya juga baru sekitar 2 meteran lah, seperti itu. Nah, jadi kalau bagi saya pribadi, kalau ada yang meragukan gitu, ya itu hak mereka sih ya meragukan seperti itu. Tapi kami merasa yakin. Kenapa? Karena memang sudah ada pembuktian. Karena kalau ini sifatnya perkebunan begini, kalau sudah ada bukti kan, ya kita juga merasa yakin bahwa kurma itu bisa tumbuh dan berbuah di Indonesia, seperti itu. Dalam berbisnis, perusahaan Arfah menawarkan konsep investasinya kepada nasabah dalam bentuk bisnis syariah. Tak hanya itu, Arfah Hussaifah diduga mencatut sejumlah nama dai kondang demi meyakinkan calon nasabahnya. Cara ini berhasil. Ratusan orang tertarik berinvestasi membeli lahan di kebun kurma itu. Di proposalnya kan di kafling kan gitu kan. Makanya permohonan tersebut kita tolak dan tidak kita rekomendasikan. Kami akui ada kesalahan-kesalahan yang seharusnya langsung bertemu dengan pemilik lahan, ternyata kita tidak langsung bertemu dengan pemilik lahan.